Dan yang kedua ada Kasih Tirolojaro. Oke, baik. Sebelum ke topik pembicaraan, sebelumnya kita ingin tanya dulu nih, kesibukan kakak sekarang apa? Dari Karol dulu deh. Kesibukan saya sekarang itu kuliah, masih menjalani kuliah di semester 7 dan sedang menyusun skripsi juga. Selain itu saya sekarang sedang mengajar di MTS Meteorologi. Sudah lumayan hampir 3 tahun. Itu saja kesibukan saya. Wah, ternyata sibuk sekali ya. Selanjutnya dari Kak Yuli. Ya, kalau dari Saya begini saja sama ya kayak Kak Roro gitu. Saat ini saya sibuk kuliah di Psikologi semester 7, juga sedang menyusun skripsi. Selain itu saya ada kegiatan bimbingan belajar untuk siswa SD. Itu jalan 4 tahun pada sekarang. Oh, berarti mereka menyusul akhir ya? Ya, skripsian. Semangat ya skripsiannya, semoga lancar. Di akhir-akhir ini biasanya itu ada aja ya godaannya ya. Saya banyak banget. Ternyata jadwal kalian begitu padat ya. Nah, bagaimana sih mengatur waktunya nih? Dari Kak Yuli dulu deh. Dalam mengatur jadwal kesibukan saya, karena saya memprioritaskan jadwal kuliah terlebih dahulu, kemudian jadwal siswa sekolah, karena hal itu sangat berpengaruh. Apalagi kan kalau misalkan jadwal kuliah kan saya kebetulan di semester 7 ini siang jadwalnya, sedangkan anak bimbel saya jadwalnya pagi. Maka dari itu saya hanya menjadwalkan untuk bimbel hanya dalam 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Wow, berarti Kak Yuli ini bisa mengatur waktunya dari ya. Apakah pernah ada bentrok atau bagaimana? Kalau misalkan bentrok selalu sih jarang gitu, cuman ada gitu. Hal itu saya konfirmasi dulu sama anaknya bahwa hari ini tidak bisa, jadi cari di hari lain atau di waktu yang lain. Baik. Nah, untuk kalau nih bagaimana nih cara mengatur waktu? Untuk cara mengatur waktu saya, yang pertama itu saya kondisikan dulu jadwal kuliah. Kan sekarang kuliah itu lumayan padat juga kan, jadi kuliahnya juga sama siang. Dan setelah itu kan saya mengajar. Jadi mengajarnya itu asalnya saya full seminggu itu mengajar Senin sampai Sabtu di MTS. Karena sekarang sudah mulai pemadatan di kuliah, jadi saya mengajarnya hanya seminggu 2 kali saja. Itu cara mengatur waktu saya. Baik. Selanjutnya Kak Salma nih. Berarti kakak ini sangat produktif ya dalam perjalanan sehariannya. Langsung saja ya, mungkin dari kakak-kakak ini nih, media apa sih yang kalian gunakan ketika mengajar? Oh iya, dari Karol dulu deh. Media yang digunakan saat mengajar saat ini, diantaranya saya pernah mengajar itu kan di beberapa kelas, yang maksudnya kan tidak hanya jenjang kelas 7 atau kelas 8, 9 saja, tapi semua pernah. Dan sekarang khususnya kelas 9 saja, karena kelas 9 itu diperbolehkan membawa gadget. Jadi saya menggunakan media pembelajaran SID. SID itu di dalamnya itu ada materi yang sudah dilampirkan, udah ada KPD, udah ada video referensi pembelajarannya, itu sudah lengkap. Tapi di SID itu si materi pembelajaran atau si tugas KPD dan si referensi video dan lain-lain itu diringkas dalam SID, jadi lebih menjadi singkat gitu. Jadi tidak banyak embel-embel atau basa-basinya, tetapi di sana tinggal 1 klik saja poin yang akan kita cari. Misalkan PPT teks laporan percobaan itu sudah langsung muncul. Begitu pula KPD dan yang lainnya sama. Jadi bisa dipakai dengan praktis oleh siswa kelas 9. Selain itu saya pernah menggunakan PowerPoint. PowerPoint kan sudah tidak asing lagi kita pakai saat pembelajaran. Nah, di sana saya tentunya melampirkan materi yang akan disampaikan, ada animasi video, foto, dan lain-lainnya yang membuat menarik
para siswa dan siswi seperti itu. Dan banyak lagi, ada Canva, ada kuis dan lain-lain seperti itu. Berarti sudah berbasis ICT ya, Karola. Nah, bagaimana dengan kayak ini ya media pembelajaran yang ada beberapa yang sudah saya gunakan, tapi saya lebih sering menggunakan Salindia. Kenapa? Gitu? Karena Salindia itu mudah untuk dibuat. Nah, saya mengembangkan materi ajarnya itu tidak hanya berbentuk hanya Salindia pada umumnya gitu, tapi saya mengekspor media itu berbasis aplikasi. Ya, ada juga yang berbasis aplikasi Android, jadi bisa diinstal di HP, tapi hanya di Android saja gitu. Jadi dari Salindia itu kita bisa desain seperti aplikasi pada umumnya seperti itu. Ada materi kuis gitu, jadi siswa lebih interaktif gitu seperti itu. Dan hal ini pun menjadikan siswa sangat antusias dalam pembelajaran. Karena mereka secara visual melihat banyak sekali animasi, grafis, warna gitu. Jadi kelas itu sedangkan ketika saya mengajar anak bimbel itu kan masih ada sekolah dasar. Jadi media yang saya gunakan itu berbentuk konkret, tidak berbentuk digital tapi konkret, karena anak SD itu mereka sulit mengkonkretkan yang saya kalau media digital sulit untuk dikonkretkan di pikiran mereka. Jadi saya menggunakan medianya secara nyata gitu. Kayak misalkan memakai benda-benda alat-alat perangkat di sekitar. Nah, berarti ke sana nih, anak-anak ini sudah menggunakan berbasis ICT ya. Nah, apakah ada kendala saat menggunakan media pembelajaran tersebut? Kendala yang saya alami itu kalau selama pembuatannya tidak ada kendala yang berarti, tapi ketika saya menggunakan media sosial waktu praktik lapangan itu sulit untuk penerapannya karena sarana yang ada di sekolah tidak memadai. Jadi di sekolah itu cuma hanya ada satu proyektor, sedangkan yang mengajarkan ada beberapa guru. Jadi sulitnya itu di penerapannya. Jadi yang saya lakukan adalah mengumpulkan siswa. Jadi saya bawa macam melihatin ini loh gitu. Ya bikinnya ke ini gitu. Tapi ujungnya itu siswanya itu antusias itu dan hasil kerja saya pun tidak sia-sia gitu. Jadi kendalanya hanya dari penerapan media ya, berarti mungkin bisa dikatakan fasilitas ya, fasilitas yang kurang memadai. Nah, bagaimana untuk kalau hambatannya apa sih? Hambatannya itu dari internet mungkin ya, dari jaringan yang memang tidak bisa ditebak atau tidak bisa disesuaikan semua operator kan. Di sana ada yang nge-lag atau apa, dan ada juga yang memang kurang mengerti tentang SID itu apa, kan takutnya salah apa namanya memakai gitu, harus gimana takutnya salah mencet atau gimana gitu kan masih mungkin masih baru untuk kalangan siswa dan siswi MTS atau SMP. Dan selain itu dari sarana prasarana itu sama, karena di MTS saya, di tempat saya ngajar itu cuma satu proyektor yang ada yang disediakan gitu, dan di sana tuh memang terbatas. Dan apalagi ya mungkin cukup itu aja ya. Berarti di sini tuh untuk media itu dibuat ya sebuah kreativitas seorang guru, tetapi pasti ada aja penerapannya dan hambatannya dari mulai dari ya fasilitasnya, jaringan, mungkin dari beberapa media yang mungkin kakak gunakan, media apa sih yang mungkin sering digunakan dan yang paling efektif? Nah, media pembelajaran yang menurut saya interaktif yang sering digunakan itu PowerPoint, tetapi dari aplikasi Canva. Karena PowerPoint yang dari aplikasi Canva ini di dalamnya itu banyak imajinasi, lebih menarik dari PowerPoint biasanya atau PowerPoint manual. Di
di sana kita bisa mengakses animasi, font yang lebih menarik, template yang banyak juga yang lebih menarik dan lebih berwarna dan lebih rekreatif gitu untuk bisa dipakai pembelajaran di kalangan SMP, MTS, SMA dan lainnya. Mungkin tidak hanya itu saja, tapi dari kalangan SD juga PPT dari Canva ini atau PowerPoint dari Canva ini itu sangat berguna atau sangat efektif, bisa disarankan gitu untuk dipakai di semua kalangan. Jadi seperti itu. Nah, berarti fitur-fitur di Canva ini bisa digunakan untuk pembelajaran ya. Tentunya bisa praktis. Di sana kan sudah tercantum template ya. Banyak. Jadi memudahkan kalau misalnya ada pembelajaran yang begitu mepet sekali, bisa digunakan tentunya ya. Nah, bagaimana nih untuk kalian? Ya, media pembelajaran yang sering saya gunakan sama kayak kalau itu hanya saja Salindia saya tidak terintegrasi dengan Canva gitu secara manual gitu. Desainnya saya bikin sendiri. Kenapa gitu saya memilih itu karena saya terkendala jaringan gitu. Nah, waktu saya praktik pengalaman lapangan juga, saya usahakan dalam pembuatan ataupun penerapan tidak boleh menggunakan jaringan itu. Jadi bagaimana caranya saya bisa kreatif tetapi tanpa ada jaringan. Nah, makanya saya memilih Salindia gitu yang berbantuan manipulasi portofolio gitu, karena itu bisa digunakan secara offline. Ternyata dari kedua bintang tamu kali ini ternyata menggunakan yang sering digunakan itu media PowerPoint, dan tentunya ada yang menggunakan secara manual dikarenakan mungkin terkendala juga ya. Nggak hanya terkendala dari siswa, tapi guru juga pasti ada kendalanya, yaitu jaringan dalam pembuatan medianya menggunakan PowerPoint. Nah, untuk hal ini lebih ke mungkin jaringannya sudah memadai ya kalau Lumayan sudah memadai. Nah, baik kalau seperti itu. Nah, untuk sobat BM, apa nih tips dari bintang tamu untuk sobat BM terkait media pembelajaran ini? Ya, kalau tips dari saya, pertama kumpulkan bahan-bahan yang ingin dibuat ke medianya seperti materi ajarnya. Selain itu, sesuaikan terlebih dahulu gitu apakah dengan materi tersebut media Salindia itu bisa mewakili materi tersebut untuk lebih memudahkan penyampaian materi kepada siswa gitu. Jadi kan tidak selalu materi yang satu cocok dengan materi cocok dengan media yang ini gitu kan, beda-beda gitu, tergantung juga dari jenjang siswanya, jenjangnya apa gitu, materinya apa gitu. Ya, jadi tips yang lain yaitu buat dulu desainnya, animasinya cari dulu boleh dari internet, kemudian lalu dirancang sedemikian rupa seperti itu. Jadi cari dulu bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, untuk kalau bagaimana tipsnya? Tips dari saya itu yang pertama, siapkan bahan materi yang akan disampaikan kepada siswa dan siswi. Yang keduanya, kita sesuaikan media pembelajaran yang akan digunakan itu yang mudah dicerna, yang mudah dipakai gitu, yang mudah diaplikasikan dengan siswa dan siswi. Seperti PowerPoint kan, itu kan masih dibilang mudah gitu, praktis untuk kita aplikasikan kepada siswa dan siswi. Yang ketiga, kita harus bisa menyampaikan materi dengan detail, dengan banyak animasi juga. Maksudnya bukan banyak animasi gitu ya, tapi lebih ke ada animasinya gitu. Jadi biar si anak itu, si siswa dan siswi itu mencerna materi tidak monoton, tidak bosan, ada menariknya gitu, ada fitur-fitur menariknya untuk mereka bisa menarik perhatian dalam menyimak materi tersebut gitu, supaya mereka tidak ngantuk dan sebagainya gitu. Kemudian kita harus kembangkan lagi gitu, PowerPoint yang kita sudah gunakan itu sudah selaras atau belum, sudah efektif atau belum kepada anak-anak ketika sudah disampaikan di minggu kemarin misalnya kurang ini kurang apa gitu ya. Nanti kita evaluasi
dari materi yang sudah dibikin itu kita perbaiki dengan lebih baik lagi, dengan lebih efektif lagi mungkin ke depannya. Nah, seperti itu Sobat GM. Nah, kan dari kakak ini pasti banyak padat banget gitu ya kegiatannya. Pasti ada rasa lelahnya. Nah, untuk meningkatkan nih, mempertahankan rasa semangatnya kayak gimana sih gitu, biar Sobat GM juga tetap semangat juga. Kayak gimana dari Kak Yuri dulu? Dari saya itu ketika membuat media pembelajaran saya tidak menyelesaikan dalam satu waktu. Jadi istilahnya itu dicicil gitu sedikit-sedikit. Jadi rasa lelah itu tidak menumpuk di akhir gitu. Jadi dicicil gitu. Ya, jadi dikerjakan yang penting selesai. Nah, Nah, untuk awal nih gimana sih? kalau saya misalkan akan membuat materi nih untuk pembelajaran ini, saya suka sekaligus jadi, karena kalau nunggu mau apa sih, kalau kitanya belum mau itu kan susah banget untuk mood saya ya. Kalau mau bikin apa itu harus nunggu dulu mau, tapi sekali mau itu harus jadi gitu. Dan selain itu ya tidak harus berfokus pada gimana ya materi ini belum dibikin sebagainya, ya kita kalau ada waktu main ya main gitu, kalau ada waktu traveling gitu ya, masa kita harus terus fokus belajar dan mengajar terus, kan itu akan stres ya. Nah, kita itu harus sempatkan juga untuk refreshing diri dan tentunya asal tugas itu terselesaikan bagaimana, karena kan itu sudah tanggung jawab kita, mau dalam kuliah kita, mau dalam pekerjaan kita, ya kita harus waktu gitu, dari kuliah, bekerja, bermain, harus ada. Jadi harus bisa manage waktu ya